Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari analisis hasil evaluasi. Yang mana dalam analisis hasil evaluasi ini, ada dua materi yang akan kita bahas, yaitu sistem penilaian dan skala pengukuran. Yang pertama yaitu sistem penilaian, di mana dalam sistem penilaian ini ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu PAP atau CRT dan PAN atau NRT. PAP atau singkatan dari penilaian acuan patokan merupakan sistem penilaian yang menunjukkan sejauh mana siswa tersebut telah mempelajari suatu keterampilan atau sejauh mana siswa tersebut sudah mencapai suatu pengetahuan. Sedangkan istilah yang kedua yaitu PAN, singkatan dari penilaian aturan norma merupakan sistem penilaian yang menunjukkan di mana peringkat seseorang tersebut dalam suatu kelompok yang diberikan tes dan adanya suatu perbandingan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu perbandingan PAP dan PAN. PAP sendiri itu pertama dipakai untuk menentukan status seseorang sehubungan dengan tingkah laku seseorang tersebut sudah didefinisikan baik atau tidak. Sedangkan PAN itu dipakai untuk menentukan status hubungan dengan penampilan orang lain dalam suatu tes. Lalu perbandingan yang kedua yaitu PAP mengabaikan perbedaan individu, sedangkan dalam PAN itu sangat menekankan kepada perbedaan individu. Selanjutnya, perbandingan yang tiga yaitu keragaman dalam PAN itu tidak menjadi faktor yang sangat perlu. Sedangkan jika di dalam PAN itu diusahakan untuk mendapatkan keragaman antara para pengikutnya. Perbandingan yang keempat yaitu dalam PAP itu lebih mengkhususkan terhadap proses belajar mengajar, sedangkan dalam PAN itu lebih mengarah pada pengukuran kategori dan kemampuan-kemampuan siswa. Perbandingan yang kelima yaitu butir-butir soal ditulis secara kelompok, sedangkan dalam PAN itu menyajikan ikhtiar mengenai tingkatan siswa pada umumnya. Perbandingan yang ke-7 yaitu memberikan indikasi tentang apakah tujuan-tujuan khusus yang penting telah dicapai atau belum dalam PAP, sedangkan PAN yaitu menghasilkan ukuran yang reliable tentang tingkat prestasi siswa. Perbandingan yang terakhir yaitu dalam PAP menetapkan satu standar prestasi untuk semua pengikut tes, seseorang siswa dapat berhasil atau gagal memenuhi standar tersebut. Sedangkan dalam PAN ditujukan untuk menunjukkan suatu tingkatan pencapaian dalam rentangan yang luas dalam perbandingan dengan individu lainnya dalam kelompok norma mulai dari siswa yang sangat pintar sampai kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar yang serius. Sekarang tentang bagaimana caranya untuk menerapkan sistem PAP. Jadi, dalam PAP itu skor didasarkan pada skala 0 sampai 100% benar. Dan yang menjadi indikatornya itu kelengkapan belajar atau pengetahuan, keterampilan, kompetensi dalam wilayah yang sedang dites. Nah, biasanya mereka yang skornya belum melampaui batas kelulusan dinyatakan tidak lulus. Akibatnya, pada rapor siswa itu ada nilai yang merah. Lah, yang lulus dan tidak lulus diberi angka. Mereka yang lulus dengan angka 60 ke atas dan yang tidak lulus dengan nilai 60 ke bawah. Lah, maksud itu, pertama, ada skor mentah yang diterjemahkan ke dalam skor 1 sampai dengan 100, yang menunjukkan presentasi pencapaian tujuan pembelajaran yang dicapai. Misalkan, ada maksimum skor mentah itu 40, maka harus mentransformasi ke nilai 1 sampai 100 dengan menggunakan rumus NI sama dengan XI per 40 kali 100 lah. Untuk yang menggunakan nilai 1 sampai 10, skor 1 sampai 100 dapat langsung ditransformasikan ke nilai 1 sampai 10 dengan cara membagi 10 setiap nilainya. Lalu dalam penerapan PAN, itu umumnya PAN didesain untuk mengukur tujuan pendidikan yang luas seperti pemahaman membaca, untuk membedakan atau untuk meningkatkan peringkat siswa. Lah,
Soal dalam PAN ini tidak boleh terlalu mudah sehingga dapat dijawab semua siswa, namun juga tidak terlalu sukar sehingga siswa tidak ada yang dapat menjawabnya. Sistem penilaiannya ini perlu adanya tes apakah siswa tersebut sudah menguasai atau tidak untuk mendapatkan soal yang proporsional. Materi yang kedua yaitu skala pengukuran, yang mana skala pengukuran ini ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Lalu skala nominal. Skala nominal merupakan pengkategorian atau pengelompokan kejadian atau fenomena yang terjadi dalam suatu kelas yang mana sama dalam hal atribut atau sifatnya. Contohnya, yaitu checklist di mana semua dianggap sederajat. Jadi sifatnya jenis kelamin sama, laki-laki, perempuan. Itu dikelompokkan laki-laki ada 20 sedangkan perempuan 35. Tabel yang kedua yaitu agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dikelompokkan Islam itu ada 272, Kristen 98, dan seterusnya. Skala ordinal. Jadi skala ordinal itu diterapkan dengan beranggapan bahwa nilai suatu data itu dapat diurutkan berdasarkan tingkat atributnya atau sifat yang dimiliki oleh variabel yang ada pada unit pengamatan. Seperti contoh tabel ketiga dan tabel keempat itu adanya nilai ujian siswa dan nilai mata kuliah mahasiswa. Skala yang ketiga yaitu skala interval, yang mana skala interval ini menunjukkan tingkatan karakter individu dalam satu variabel, mendeskripsikan perbedaan jarak antara titik-titik angka tertentu dengan interval yang sama setiap angka, karena menggunakan unit pengukuran yang konsisten. Nah, seperti contoh tabel yang kelima yaitu nilai ujian matematika. Sinta memperoleh nilai 80, Soleh 72, Sobri 67, Zuhud 99, Lintin 73, Erni 89. Dengan skor ujian matematikanya interval 91 sampai 100 itu ada satu frekuensi yaitu diperoleh oleh Zuhud. 81 sampai 90 ada satu frekuensi yaitu Erni. 71 sampai 80 ada 3, begitu seterusnya. Skala rasio. Skala rasio ini merupakan jenis pengukuran yang paling harus karena memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh skala-skala lain. Apa itu? Seperti contoh tabel 9 yaitu untuk mengukur gaji karyawan. Sedangkan yang tabel ke-8 itu mengukur panjang suatu benda. Untuk materi selanjutnya itu skala pengukuran tingkat lanjut. Dalam skala pengukuran tingkat lanjut ini ada skala Likert, skala Goodman, skala Touchstone, semantik diferensial, dan rating scale. Nah, skala Likert itu adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Bisa dilihat contohnya. Lalu skala Goodman. Skala Goodman adalah skala yang menginginkan tipe jawaban yang tegas, seperti jawaban benar atau salah, iya atau tidak, pernah atau tidak pernah, positif, negatif, tinggi, rendah, baik, buruk, dan seterusnya. Seperti contoh yang pertama, saya tidak dapat menyelesaikan soal matematika. Lah, itu harus menggunakan jelas, setuju atau tidak setuju. Skala diferensial. Skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist tetapi tersusun dalam suatu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Bisa dilihat dan dipahami contoh tabel yang 12. Lalu skala Thurstone. Skala Thurstone adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval di mana setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Rating scale. Rating scale merupakan cara pengumpulan data di mana data yang diperoleh berupa angka-angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Contoh,
Pertama, responden memilih jawaban angka 3, maka angka 3 yang dipilih itu belum tentu sama nilainya dengan jawaban angka 3 yang diperoleh responden lain. Contoh yang kedua, ketika seorang mahasiswa membuat tes uraian tentang matematika pokok bahasan bilangan, misalkan ia meminta soal yang dibuatnya untuk dinilai oleh beberapa dosen matematika, format penilaian diberikan dengan skala 5. Maka angka 1 menunjukkan sangat rendah dan angka 5 menunjukkan angka sangat baik soal tersebut. Lalu berikutnya deskripsi data hasil pengukuran. Dalam deskripsi data hasil pengukuran itu ada tendensi sentral, tendensi penyebaran, tabel atau daftar, daftar distribusi frekuensi, diagram, dan gambar. Tendensi sentral menurut Brock dan Gall tahun 1979 yang dikutip Jali adalah nilai angka tunggal yang digunakan untuk mendeskripsikan rata atau mewakili skor dari seluruh sampel, terdiri dari modus, mean, dan median. Seperti itu, rumusnya min itu mencari rata-rata, yaitu jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Mencari median, modus. Seperti bisa dilihat di contoh, untuk mencari min, rata-rata, median, dan modus. Tendensi penyebaran. Tendensi penyebaran itu dikenal juga dengan ukuran-ukuran simpangan atau ukuran dispersi atau ukuran variasi, terdiri dari rentangan, rentangan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Rentang adalah mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Contoh, data terbesar dari skor tes matematika itu 98 dan data terkecil itu 54. Maka rentangnya itu data yang terbesar dikurangi data terkecil yaitu 98 dikurangi 54. Jadi 44. Rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil sebagai salah satu ukuran variasi bertitik tolak pada pengertian kuartil. Rumusnya seperti yang telah digambarkan. Rumus rentang antar kuartil yaitu Q3 dikurangi Q1. Contohnya bisa dilihat dalam tabel. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah harga atau nilai setengah dari rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil yaitu antara Q3 dan Q1. Rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan itu jumlah selisih nilai dengan rata dibagi jumlah suku. Selisih skor dengan rata dalam harga mutlak sehingga selalu positif. Contohnya, simpangan baku. Simpangan baku itu atau standar deviasi adalah akar dari varian atau pangkat 2 dari simpangan baku adalah varian. Simbol simpangan baku adalah S. Contohnya, varian adalah kuadrat dari standar deviasi. Biasanya dilambangkan dengan S2. Biasanya rumusnya itu var sama dengan S2. Maaf, S pangkat 2 maksudnya. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi bermanfaat bagi orang yang ingin melihat atau membaca data, karena dengan bentuk tabel akan mudah memahami data. Distribusi frekuensi itu ada ukuran, hubungan, ukuran ada kecil, ada besar, dan hubungan itu ada absolut, relatif, dan kumulatif. Tabel distribusi frekuensi tunggal adalah data tentang nilai skor dan frekuensi, di mana nilainya berbentuk skor dengan rentangan. Sedangkan distribusi frekuensi kelompok adalah suatu tabel yang berisikan data skor yang dikelompokkan, frekuensi responden, serta batas bawah dan batas atas dari datanya. Grafik. Grafik adalah bentuk teknik penyajian data di mana data dikelompokkan atas bagian absis dengan sumbu mendatar dari sumbu X dan bagian ordinat dengan sumbu tegak dari Y. Terdiri dari dua macam grafik, yakni grafik histogram atau diagram batang. Adalah bentuk grafik yang ada di kuadran pertama. Berbentuk 4 persegi yang terbentuk dari dua data pada absisnya dan besar data pada ketinggian ordinatnya. Lalu grafik yang kedua yaitu grafik poligon, dibuat dengan cara menentukan titik tengah ujung persegi dari data pada grafik histogram. Setelah itu menghubungkan setiap titik tengah tersebut satu dengan yang lainnya. Seperti itu gambar grafik histogram dan grafik poligon.
Korelasi. Korelasi adalah suatu upaya untuk menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.